Muara Enim. Betul Muara Enim? Kasih ya Kak. Coba sekali lagi. Mana suara Kabupaten Muara ini? Wow, luar biasa sekali semangatnya Ruby. Terlihat ya di sini memang banyak sekali nih pendukung dari Kabupaten Muara Enim. Jadi buat teman-teman yang datang masyarakat Sumatera Selatan ini bisa menyaksikan dan juga menjadi juri secara terbuka sebenarnya Wira Luar ya. biasa. Karena di sini terlihat siapa yang paling banyak supporter tepuk tangannya di sini itu yang paling meriah. Berarti tahulah ya penampilannya ya sangat menghibur tentunya pasti itu. Tentunya dengan persiapan yang jauh-jauh hari dengan sangat matang Ruby untuk memeriahkan acara Festival Sriwijaya pada tahun ini tentunya. Tapi Ruby sebagai informasi juga bahwa kembali saya ingatkan bahwa di Festival Sriwijaya tahun ini ada foto kontes dan video competition Ruby. Dengan hadiah jutaan rupiah Ruby. Wow, apa aja tuh syarat dan ketentuannya Wira? Baik, yang pertama itu karya tidak boleh mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi atau hal-hal yang melanggar hukum. Boleh menggunakan kamera profesional ataupun bisa menggunakan kamera HP Ruby tentunya. Oh, jadi tidak harus pakai kamera nian Tidak ya? harus, yang penting kita memeriahkan acara. Boleh foto di daerah di area Monpera atau mau foto sama MC yang tampan menawan dan cantik Iya, rupawan. boleh dong Boleh MC-nya ini sekali. diajak gak apa-apa ya. Iya, dan juga menyertakan hashtag Festival Sriwijaya 2025, hashtag Disbud Sumsel, hashtag Pesona Sriwijaya. Dengan batas penguploadan foto atau video tanggal 18 Mei di pukul 7 malam. Dan pemenang akan diumumkan setelah closing ceremony pada tanggal 18 Mei di jam 9 atau setelahnya. Betul sekali, tepatnya itu besok ya pengumumannya langsung. Iya. Jadi buruan nih teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di sekitaran pelataran Monpera ini untuk mengabadikan momen. Karena sayang banget ya, udah ada foto kontes dan juga video competition yang hadiahnya jutaan rupiah ini tidak dimanfaatkan. Karena saya melihat ini ya, udah banyak banget nih yang megang-megang handphone, ada yang ngerekam, ada yang selfie, ada yang foto. Jangan-jangan ada yang ngevlog sambil live TikTok nih ya. Biar dapat gift Ruby, betul. Iya. Dan di sini juga para pengunjung luar biasa sekali Ruby, tidak hanya memakai pakaian modern tapi juga memakai pakaian etnik Ruby. Coba dilihat dari anak-anak muda maupun hingga dewasa. Betul. Menggunakan pakaian adat masing-masing kabupaten Ruby. Wastra ya, karena banyak sekali wastra dari Sumatera Selatan ini tentunya, dan juga saya ingin spill sedikit ya, untuk Boleh. hadiah dari foto kontes tadi itu akan ada 3 foto terbaik di mana masing-masing akan mendapatkan ya berapa tuh? Berapa? Naik haji Ruby. Umroh. Wow, gitu ya. luar biasa sekali menyusul ini langsung. Jadi untuk 3 foto terbaik masing-masing mendapatkan Rp250.000. Wow, lumayan. Dan juga lumayan. untuk video competition dipilih nanti akan ada 3 video terbaik maksud saya untuk juara 3 yakni Rp500.000, juara 2 Rp750.000 dan juara 1 mendapatkan hadiah dengan total Rp1 juta. Oh, lumayan Ruby untuk jajan di tenan-tenan yang ada di Monpera Ruby. Betul, jadi langsung saja gitu ya. Selain itu juga Wira, nantinya setelah ini masih akan ada banyak sekali penampilan seni dari kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Jadi jangan pulang dulu karena acaranya masih berlangsung sampai malam nanti. Luar. Ini 7 hari 7 malam Ruby kabarnya. 7 hari 7 malam kita di Iya, sini lah yuk. Memang ini meriah nian Festival Sriwijaya tahun ini Ruby. Betul sekali Wira, selain itu kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu hadirin, tentunya masyarakat Sumatera Selatan yang sudah hadir di sini, kami ingatkan kembali untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Betul. Tentunya ini menjadi salah satu bentuk kita untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga menjaga salah satu tempat pariwisata yang kita banggakan di Monpera, Sumatera Selatan. Luar biasa dan memang sudah disediakan juga Ruby di beberapa titik tempat sampah. Jadi jangan ragu lagi untuk menempatkan sampah pada tempatnya Ruby. Bagaimana? Langsung saja Wira, sudah siap? Sepertinya kita lihat di belakang, siap? Oke, langsung saja Wira kita panggil. Penampilan seni dari Kabupaten Muara ini bertajuk Romansa Putri Dayang Rindu. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adat, salam budaya, salam pesona dari bumi Serasan Sekundang. Muara Enim membara. Kali ini tim kesenian Kabupaten Muara Enim akan mempersembahkan sebuah drama kolosal yang mengangkat sebuah cerita yang melegenda. Kisah Putri Dayang Rindu. Alkisah di sebuah negeri bernama Tanjung Iran yang dipimpin oleh seruang Ria Carang. Saat itu keluarga istana dan seluruh rakyatnya sedang diliputi kegembiraan karena telah lahir seorang cucu perempuan dari Ria Carang yang sudah lama dinantikan. Warga pun menyambut gembira kabar kelahiran sang putri. Cucu Ria Carang lahir! Cucu Ria Carang lahir! Ria Carang ada cucu! Diberitahukan kepada seluruh warga Tanjung Iran telah lahir ke dunia Cucung Ria Carang! Cucung Ria Carang! Oh. Lahir Cucung Ria. Sekarang aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik sekali. Dan cucuku ini sudah lama aku nanti-nantikan. Video mem, jauh ini. Aku akan memberitahu seluruh penduduk negeri Tanjung Iran kalau aku sekarang sudah memiliki seorang cucu perempuan. Wahai penduduk negeri Tanjung Iran, berkumpullah kalian kemari. Bahwasanya saat ini aku sudah memiliki seorang cucu perempuan yang cantik jelita dan rupawan wajahnya. Dan cucuku ini bukanlah perempuan biasa. Kalian lihat ini, lihat. Ada tanda di keningnya. Dan tanda inilah yang akan menjadi kebesaran kelak ia dewasa. Tetapi kenapa cucuku menangis? Kenapa cucuku menangis? Cucuku, kenapa engkau menangis, cucuku? Maaf, Pria. Kalau saya boleh memberi saran, sebaiknya cucumu jangan terlalu banyak kena angin di luar. Tidak baik bagi bayi yang baru lahir. Cucuku, jangan menangis, cucuku. Cucuku, berhentilah dengan tangisanmu, cucuku. Suara tangis bayi terus terdengar memecah kesunyian. Ria Carang tampak bingung dan gelisah karena cucu kesayangannya tak berhenti menangis. Salam Ria Carang. Salam. Berdirilah. Ada apa? Ada Buyang Raskading ingin bertemu denganmu. Baiklah. Ajak dia masuk. Baik, Ria. Salam Raskadi. Maaf, aku baru datang tadi. Dan aku mengucapkan selamat atas lahirnya. Baik, terima kasih Raskadi. Terima kasih.
Tapi Rio, mohon maaf kalau kata-kataku menyinggung perasaan. Tidak, Raskadi. Bukan itu, Raskadi. Tetapi aku melihat seperti ada sesuatu yang menjadi pikiran. Coba katakan, siapa tahu aku bisa membantu. Raskadi, kau dengar itu, Raskadi? Itu tangisan cucuku, Raskadi. Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu. Sudah hampir 7 purnama cucuku lahir ke dunia ini. Tetapi tangisan itu terus saja menghantuiku. Ada apa ini? Kenapa, Raskadi? Rio, kedatanganku hari ini karena aku telah mendengar cerita daripada warga setelah 7 hari kelahiran cucumu tentang hal ini. Namun aku harus minta persetujuan dari Rubia Sanggul Geluh. Lantas, apa kata Rubia Sanggul Geluh? Nama cucumu belum cocok di kata hati. Maksudmu? Ada nama yang kuusulkan dan sudah minta persetujuan dari Rubia Sanggul Geluh. Ayolah, Raskadi, katakan siapa nama yang cocok untuk cucuku itu. Aku sudah tidak sabar lagi untuk mendengarnya, Raskadi. Nyai, Nyai, kemarilah Nyai. Bawa cucu kita kemari, Nyai. Kemarilah, Nyai. Ini Rio, ini cucu kita. Rio, lihatlah. Cucu kita sepanjang hari ini selalu menangis. Aku khawatir sekali. Dan aku pun merasa sepertinya tangisnya sangatlah tidak wajar dibandingkan dengan bayi-bayi yang lain. Baiklah, Nyai. Ini ada Buyang Rasakadi yang datang sengaja untuk memberikan nama yang cocok untuk kita ini. Raskadi, katakanlah nama apa yang cocok untuk kami ini. Rio, Nyai, tapi aku tidak bisa menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucu. Tapi aku yakin, Raskadi, nama yang kalian berikan berdua akan mampu menghentikan tangisan cucuku ini. Ada 3 nama yang kuusulkan. Katakan, Raskadi, katakan. Namanya Kembang Lengkuas. Kembang Lengkuas. Kembang Lengkuas. Nama itu cukup bagus, Raskadi. Tetapi cucu kami masih saja menangis ini. Apakah ada nama yang lain, Raskadi? Baik, Rio, Nyai. Mungkin nama yang kedua ini bisa menghentikan tangisan cucu. Namanya Banglai Remas. Banglai Remas. Banglai Remas. Nama yang sangat baik sekali itu, Raskadi. Banglai Remas. Dan Rio, dengarlah, Benar sekali, Nyai. tangisannya pun berhenti. Iya. Terima kasih, Raskadi, atas nama yang telah kau berikan, dan sepertinya cucuku terhenti tangisannya. Rio, cucu kita kembali menangis.
bahkan lebih kencang. Ada apa ini? Rasa Kadim, cucu kami kembali menangis ini Rasa Kadim. Apakah nama yang ini juga tidak cocok untuk cucu kami ya Rasa Kadim? Ada nama yang lain mungkin yang masih belum kau sampaikan ke kami. Katakanlah Rasa Kadim. Baik. Mungkin nama yang terakhir ini bisa menghentikan tangisan cucumu. Kalaupun tidak, akan kupertaruhkan kekuatanku. Jangan kau sebut aku dan Rubia Sanggu Geluh, orang tersakti di Tanjung Iran ini. Baiklah kalau begitu Rasa Kadim. Katakan, siapa nama untuk cucuku ini? Namanya adalah Dayang Rindu. Dayang Rindu. Dayang Rindu bagus sekali itu namanya. Rasa Kadim. Dan sepertinya cucu kami berhenti dari tangisannya. Iya, betul sekali. Baiklah Rasa Kadim. Dayang Rindu nama yang sangat bagus sekali. Dan tentunya sekali lagi aku sampaikan terima kasih Rasa Kadim atas nama yang sudah kalian berikan berdua untuk cucu kami ini. Baik kalau begitu, Ria Carang, Nyai, izin aku mau berpamitan. Baiklah Rasa Kadim, kalau begitu sampaikan salam kami berdua untuk Tuan Rubiwa Sanggul Gelung. Demikianlah. Dayang Rindu. Dayang Rindu nama yang sangat cocok sekali untuk cucu kita. Dayang Rindu cucu Ria Carang. Demikianlah. Akhirnya perempuan cantik itu diberi nama Dayang Rindu. Dan Dayang Rindu pun tumbuh menjadi gadis cantik jelita dengan rambutnya yang panjang terurai. Tingkah lakunya pun sopan dan bersahaja. Ganti baju. Aduh, aduh. Hari ini aku lah cantik nian. Itu dia rombongan gadis. Hai, marah aku. Hai gadis. Hai. Aduh, mumpung kamu udah berkumpul kali, ada nak aku katakan nggak kamu? Keleh, ama aku belaki, kamu datang Dak, kabar aku belaki lah. Nama siapa? Dak, aku kebelaki. Ya pasti ngelanang lah. Ay, cak dan kabar ni lah ada umpau-umpaunya. Lantara apa? Ay, di dia pula. Juga kita tanya Dayang. Ama Dayang kabila. Hai, Mendayang ni aku yakin dia menyapa laki. Sekila nak yang alam, yang putih, belaga, sikok lagi.
Aman aku nak belaki kele. Yang penting lanang tu ilo, galak tanggung jawab. Tu jadi lega. Udah. Dulu lah galak kamu, Kami kengendian saja. Hei, aulah dia, kena ada kabar dulu ke kami yang tua. Ya Allah. Obrolan para gadis itu kemudian berhenti ketika sekelompok pemuda datang di hadapan mereka untuk menyambung ayam. Dan di antara pemuda-pemuda tersebut, sosok Naring Cili, laki-laki yang kelak tertarik dengan Dayang Rindu. Naring Cili tidak ikut dalam permainan sabung ayam. Ia hanya berdiri melihat permainan. Dan di samping Nari, ada bujang yang matanya kesana kemari, seakan mencari pemandangan lain dan mengolok-olok Naring Cili. Bang Haji. Nari, Bang Haji masjid. kau melihat di gadis-gadis ini? Nari, Hei, ya kenapa? mengapa kau menjadi terbangun? Tidak, aku hanya terkesima melihat gadis. Siapa namanya? Memang awalnya kamu cuma terkesima, tapi akhirnya kamu akan jatuh cinta. Kamu ini bisa saja. Hari sudah sudah. Kamu Ellen ya? Baiknya kita pulang. Makasih ya. Mari. Pulang itu, dapat kan? Bila kita balik pulang. Mari Kalau cepat, kita cepat. mak kita balik. Apa yang makan? Mas Agus. Begitulah pertemuan pertama Naring Cili dan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati Naring Cili seakan terpaut terus dengan Dayang Rindu. Bahkan jika Naring Cili tidak bertemu dengan Dayang Rindu dalam waktu lama, Naring Cili akan jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Naring Cili pun hilang. Untuk itulah, Naring Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Naring Cili mendatangi rumah Ria Carang bermaksud hendak meminang Dayang Rindu. Tapi bawa be, agak besar. Sebenarnya burung ini sudah kembali ke kicau ini. Dan ini sangat membanggakan sekali bagi kita. Ini tidak apa-apa. Tidak usah ya. Tidak usah ya. Kan tidak nang gendong lagi ya. Dan cucuku juga semakin besar. Semoga saja ini bisa menjadi pertanda baik bagi negeri Tanjung Iran ini. Salam, Kurir. Berdirilah. Ada apa, Kurir? Baik. Suruh dia masuk. Angin apa yang membawa datang kemari, anak muda? Salam, Ria. Salam. Aku Naring Cili, pemuda dari Dusun Galang. Tujuanku kemari hendak melamar Putri Dayang Rindu. Pemuda yang berani sekali. Datang kemari jauh-jauh dari Dusun Galang Tinggi untuk melamar cucuku Dayang Rindu. Kau tahu anak muda? Apa persyaratan yang mesti kau penuhi? Apapun persyaratannya, Ria, akan aku penuhi. Bagus. Itu tandanya kau sudah siap dengan segala resiko yang akan kau hadapi jika ingin meminang cucuku Dayang. Untuk itulah, Ria, ini
ada bekal sebagai bukti lamaranku terhadap Putri Jaya. Mohon diterima, Rio. Baiklah anak muda, aku akan memeriksanya terlebih dahulu. Apa saja yang kau bawa? Mari duduk. Terima kasih. Semuanya ini apakah sudah kau persiapkan jauh-jauh hari? Naring Cili, persyaratan yang telah kau bawa sudah cukup. Sirih selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh setakin dan beberapa perhiasan. Tetapi ada satu persyaratan lagi yang mesti kau penuhi. Syarat apa itu? Tolong katakan. Sabar, sabar anak muda. Sebab kalaupun kukatakan sekarang juga, syarat yang satu ini belum bisa kau penuhi dalam sekejap. Juga syarat yang satu ini belum bisa kau penuhi dalam sekejap. Dan kau butuh 7 purnama untuk mendapatkan tanduk kerbau lembuare. Tanduk kerbau lembuare? Ya, dan tanduk kerbau lembuare itu hanya bisa kau dapatkan di wilayah kerajaan Mataram. Dan di sana nanti kau akan menemui Tumanggung Manting. Jika tanduk kerbau lembuare itu bisa kau bawa ke hadapanku, maka cucu kuda yang rindu menjadi milikmu sepenuhnya. Baiklah, Rio. Jika itu memang menjadi keputusan terakhir yang harus aku penuhi, maka restuilah aku. Hari ini juga aku akan berangkat. Usai 7 purnama, aku akan kembali dengan tanduk lembuare tersebut. Kalau begitu, aku permisi, Rio. Baiklah anak muda. Di suatu sore, Dayang Rindu bersama teman-temannya sedang mandi di aliran sungai di kampung mereka. Sambil bercengkrama, mereka asik mandi dan juga mencuci. Sementara Dayang Rindu tampak membawa sebuah bokor dan dengan riang gembira mereka bercengkrama sembari membersihkan tubuh.
Aku sudah tahu Dayang. Itu dari kakekku. Tapi bagaimana? Ada perhiasan dan rambut rontokku di sana. Aku harus mendapatkan bokorku. Bagaimana caranya? Jika perlu aku harus bersumpah. Demi langit dan bumi. Siapapun yang menemukan bokorku, jika ia perempuan akan menjadi saudariku. Jika ia laki-laki, maka akan menjadi suamiku. Dan jika aku melanggar sumpahku, maka tubuhku akan terbelah menjadi dua. Jangan, Dayang! Jangan asal bicara. Itu tidak baik, Dayang. Sebaiknya kita pulang. Hari sudah malam. Sejak hanyutnya Bokor tersebut, Dayang Rindu dan teman-temannya tidak pernah lagi mandi ke sungai. Mereka khawatir hanyutnya Bokor itu sebagai pertanda buruk bagi kampung mereka. Dan sejak hilangnya Bokor kesayangan itu, Dayang Rindu menjadi murung dan terlihat lebih banyak merenung. Hal ini tentu saja menyita perhatian Rio Carang dan juga Nyai. Ada sesuatu hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Katakanlah Nyai, apa itu? Iya, akhir-akhir ini aku perhatikan cucu kita Dayang Rindu sangatlah murung. Itu tidak lain dikarenakan Bokor kesayangannya beberapa waktu lalu telah hanyut di Sungai Enim. Aku sangat khawatir ya. Iya Nyai. Aku pun merasakan hal yang sama. Sejak hilangnya Bokor itu, cucu kita menjadi murung sekali. Dan apakah kau ada usul agar kita bisa kembali, cucu kita bisa kembali ceria sedia kala? Iya, kita memang harus melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita membuat sebuah sayembara? Aku yakin kalau Bokor kesayangan itu ditemukan, kecelakaan cucu kita pasti akan kembali seperti semula. Bagaimana menurutmu? Baiklah Nyai, kalau begitu aku akan mengadakan sayembara untuk penduduk negeri Tanjung Iran ini. Mari Nyai. Wahai penduduk negeri Tanjung Iran, berkumpullah kalian kemari. Berkumpullah. Aku akan mengadakan sayembara. Ya, kalian tahu beberapa hari yang lalu Bokor cucuku Dayang Rindu hanyut di Sungai Enim. Dan jika ada di antara kalian yang bisa menemukannya, maka akan aku berikan imbalan yang setimpal. Jika ia laki-laki, maka akan aku jadikan cucu dan suami bagi cucuku itu. Dan jika ia perempuan, maka akan aku jadikan saudari untuk cucuku itu. Sampaikan kepada seluruh penduduk Tanjung Iran ini untuk bisa mengikuti sayembara ini. Sayembara itu pun menyebar hingga ke seluruh dusun tepian aliran Sungai Enim. Bahkan kabar ini pun sampai ke Palembang. Suatu hari, Bokor itu ditemukan oleh Sultan Palembang. Melihat Bokor itu, pengawal memberitahukan bahwa sepertinya Bokor itulah yang dicari oleh Ria Carang, pemimpin negeri Tanjung Iran, yang telah mengadakan sayembara bagi yang menemukan Bokor tersebut.
Sepertinya Bokor ini bukan Bokor biasa. Dan aku yakin pemilik Bokor ini adalah keturunan dari Sungai Hulu sana. Iya, Sunan. Saya pernah mendengar sayembara di sungai sana. Kalau saya tidak salah, sayembara itu berisi tentang sumpah janji Tuan Menteri. Jika yang menemukan Bokornya adalah seorang perempuan, akan dijadikan saudari istrinya. Dan jika yang menemukannya laki-laki, akan menjadi suami Dayang. Baiklah kalau begitu. Sekarang juga kita pergi ke rumah Rea Carang di negeri Tanjung Iran. Sekaligus kita tagih janjinya. Dengan bantuan seorang resi, Sultan Palembang pun berhasil menemukan tempat tinggal pemilik Bokor yang tidak lain adalah Dayang Rindu. Sultan Palembang pun mendatangi rumah Ria Carang bermaksud hendak menagih janji dan hendak membawa Dayang Rindu. Sore-sore memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh aku Sultan Palembang datang ke Ria Carang untuk meminang Putri Dayang. Pedangku bukan sembarang pedang. Pedang ini titisan Buyang. Cucuku bukanlah berhati bimbang. Dia kini sudah dipinang. Tuan Ria, di dalam sejarah tidak ada satupun seorang gadis yang bisa menolak pinangan Sultan Palembang. Tetapi kau, kakek Putri Dayang, telah berani menolak pinangan Sultan Palembang. Hebat, hebat. Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bisa bersanding dengan cucuku Dayang kalau aku tak berkesan cara Sunan. Tuan Ria, kalau Sultan Palembang ini berat hati, maka dengan berat hati kami akan memaksa. Tuan Ria, dan kami juga bahwa di negeri Tanjung Iran ini telah mengadakan sayembara dikarenakan telah hilangnya Bokor cucumu. Dan apakah benar Bokor ini milik cucumu? Iya, ini memang benar Bokor milik cucuku. Tetapi Sultan, kalau engkau hendak meminang cucuku Dayang, sebaiknya menunggu lepas 7 purnama. Sebab seorang pemuda yang bernama Naring Cili sudah lebih dulu memenang cucuku Dayang. Kalaulah Sunan Palembang ini melihat hati, maka kami
akan memaksa. Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sultan berniat, tapi tak boleh dengan paksa. Kawan duri dililit benang. Kata mertua jangan diulang. Sungguh cantik dayang dipandang. Payolah kita ke Palembang. Dayang, ke kota Padang beli nasi. Nasi rendang daging sapi. Sungguh cantik dayang di Karno dayang cantik sekali. Sebaiknya Sultan segera tinggalkan tempat ini. Sebab sekalipun aku ikut ke Palembang, tentu tidak hari ini. Tidak dayang, hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang. Sultan, bisakah kau sedikit lebih sopan terhadap cucuku, Sultan? Baiklah Tuan Ria. Mungkin hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore, Putri Dayang harus ikut aku ke Palembang. Sultan Palembang, Nyai. Sultan Palembang. Sultan Palembang. Sultan! Di tengah pongahnya istana Palembang, dusun Tanjung Iran justru dirundung duka sejak Dayang Rindu diboyong paksa oleh Sunan Palembang. Ria Carang nenek Dayang Rindu dilanda kepedihan yang amat mendalam. Di tengah kepedihan itu, Naring Cili, pemuda yang sebelumnya melamar Dayang, berhasil membawa tandung Lambuare. Dan ketika itu pula, Naring Cili langsung menemui Ria Carang. Ketika mendengar Dayang Sumbi telah diculik, maka Naring Cili pun melesak untuk menantang Sultan Palembang. Lepaskan aku. Dayang, lepaskan. Kini kau telah berada di singgasanaku. Dan itu sebentar lagi kita akan menjadi suami istri. Tidak! Lepaskan! Lepaskan! Bawa dia ke kamarnya. Tidak! Jamu sebaik-baiknya. Terjadilah perkahilan antara pasukan Sultan Palembang dan pasukan Naring Cili.
satu pasukan pun menjadi korban. Dan ratusan orang pun menjadi korban bersimbah darah. Nari Cili dengan penuh amarah melesak maju menantang Sultan Palembang. Baru lantang dari daging, tanduk hijab semua. Jauh datang turun dari segala untuk menantang Sultan Palembang. Keluar kau sudah, hadapi dari sini. Gentar lawan menantang siap terjauh. Sunan, 7 purnama aku tinggalkan di segala tinggi untuk mempersunting si Daya Putri. Tapi kau tega menyayat dari sini. Kalau Sunan Palembang berkhianati, tak ada satupun seorang yang bisa menghalangi. Termasuk kau yang bernama Nari Cili. Dan hadapi Nari Cili. Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian berdua, rakyat tak bersalah menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat. Kalau kalian masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku? Keluarkan pedang kalian dan potong tubuhku menjadi 2. Tidak, Nari Cili. Tak ada waktu untuk mengemis. Lakukan jika engkau memang mencintai aku. Naring Cili, lakukan apa yang ku mau. Jika kau memang mencintai aku, Naring Cili. Bagaimana dengan kau, Sunan? Bukankah kau begitu menginginkan diriku sehingga kau berani menculikku, Sunan?
Sunan. Lakukanlah. Jika nanti tubuhku terbelah menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narin Cili, kuburkan tubuhku bagian atas. Dan kau, Sunan, kuburkan tubuhku bagian bawah. Maka lakukanlah. Bunuh aku. Lakukanlah. Cucuku. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Muara Enim. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itu dia tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari Kabupaten Muara Enim. Kami ucapkan terima kasih tentunya untuk tim kesenian dari Kabupaten Muara Enim. Baik, kami persilakan untuk ke tengah-tengah panggung untuk melaksanakan foto bersama dan juga penyerahan piagam tentunya. Demikianlah akhir dari kisah Putri dan... Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya setelah ini kami akan mengajak juga Bapak Ibu untuk langsung saja menyaksikan penampilan selanjutnya, yakni persembahan penampilan seni dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Luar biasa sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada official Kabupaten Muara Enim dan juga para pendukung dari Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya kita saksikan bersama tentunya Bapak Ibu. Ini dia pemberian piagam penghargaan tentunya sebagai peserta dari perwakilan Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan kepada official tim kesenian dari Kabupaten Muara Enim. Baik, kami persilakan kepada tim pendukung dari OBD Kabupaten Muara Enim juga membersamai ke tengah-tengah panggung untuk melaksanakan foto bersama dan juga penyerahan piagam. Baik, ini telah kita saksikan bersama Bapak Ibu sesi foto bersama tim kesenian dari Kabupaten Muara Enim. Tadi telah kita saksikan bersama tentunya penampilan seni Kabupaten Muara Enim bertajuk Romansa Putri Dayang Merindu. Baik, 1, 2, 3.